Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang alkane, yaitu tentang penamaan IUPAC untuk senyawa alkana. Nah, sebelum itu nih, dalam bab alkane ini yang akan nanti kalian pelajarin itu yang pertama tentang penamaan, yang kedua tentang physical properties, yang ketiga tentang chemical properties, yang keempat itu tentang preparation of alkane, dan yang terakhir itu adalah alkane in nature. Oke, nah sekarang aku langsung saja ya, kita kenalan dulu sama yang namanya alkane. Alkana, apa sih alkana itu ya? Alkana itu adalah, kalian sudah tahu kan ya kemarin klasifikasi dari senyawa organik. Alkana itu merupakan hidrokarbon dan dia itu termasuk alipatik, yaitu open chains, dan dia saturated atau jenuh ya, ikatannya dia semuanya single. Jadi alipatik, saturated, alipatik, dan hidrokarbon. Nah, untuk senyawa alkana sendiri ini yang harus kalian tahu juga nih, selain pengertiannya tadi, senyawa alkana itu adalah GMF sama GSF-nya. Apa sih GMF sama GSF itu? GMF itu adalah General Molecular Formula. Jadi kayak rumus umum untuk molekul dari senyawa alkana gitu ya. Nah, rumus molekulnya itu adalah CnH2n+2. Seperti yang sudah pernah kalian pelajarin ya, yaitu CnH2n+2, yaitu senyawa untuk yang open chains dan semuanya single. Masih ingat nih kemarin CnH2n+2? Ini adalah GMF atau General Molecular Formula. Nah, selanjutnya untuk yang GSF itu adalah General Structural Formula. Kalau untuk General Structural Formula itu bisa RR sama bisa juga RH. Nah, apa sih R itu ya? R itu adalah alkil. Alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu H. Jadi kalau misalkan J-nya 1 kan harusnya CH4 ya. CH4. Nah, kalau alkilnya berarti CH3 karena dia kehilangan satu H gitu ya. Itu untuk GMF sama GSF. Oke, sekarang kita langsung ke nomenclature of alkane, penamaan dari senyawa alkana. Nah, untuk secara keseluruhan, jadi penamaan itu ada dua sistem, yaitu yang pertama ada sistem IUPAC, yang kedua ada sistem common. Nah, untuk sistem IUPAC sendiri itu adalah menurut internasionalnya gitu ya, secara mendunia ya, secara internasionalnya itu IUPAC sistemnya. Tapi kalau yang common name, nah common name itu nama lainnya itu adalah nama trivial. Kalau anak-anak SMA tuh biasanya nama trivial dia bilangnya, atau bisa juga nama dagangnya. Nah, itu adalah common name-nya. Tapi kalau untuk anak-anak smakbo itu biasanya lebih familiar sama common name gitu ya. Oke, sekarang yang akan aku bahas itu adalah tentang penamaan IUPAC-nya secara internasionalnya nih. Oke, kita langsung aja untuk yang pertama nih. Oke, untuk pertama yang harus kalian tahu atau yang harus kalian lakukan untuk menamai IUPAC-nya, itu langkah pertama yang harus kalian lakukan itu adalah identifikasikan parent chains-nya. Perhatikan di sini, identifikasikan parent chains-nya. Apa sih parent chains itu? Kemarin pernah aku singgung-singgung ya, pernah aku bahas sedikit, yaitu parent chains itu adalah rantai utama ya, rantai utama atau rantai terpanjang. Jadi kita lihat yang mendapatkan jumlah C paling banyak itu yang mana gitu. Itu sebagai parent chains-nya. Nah, selanjutnya kalau misalkan ada dua pilihan nih, maksudnya dua pilihan tuh panjangnya sama nih antara yang satu dengan yang dua, pilihan pertama sama pilihan kedua. Nah, selanjutnya syarat yang kedua nih, yang pertama kan terpanjang, yang kedua pilihlah yang paling banyak cabangnya. Yang pertama kalian pilihlah rantai terpanjangnya, yang kedua pilihlah yang paling banyak cabang ya. Oke. Oke, tapi Kak, kalau misalkan cabangnya sama gimana Kak? Nah, itu terserah kalian gitu ya. Jadi kalau misalkan nih, cabangnya kalau ke atas sama, kalau dari bawah sama, itu terserah kalian. Yang paling mudah menurut kalian yang mana? Misalkan kalau melingkuk-liuk kayak gitu kan agak riweh ya. Ya udah deh, aku yang lurus aja gitu. Karena kan sama cabangnya gitu, jumlah cabangnya. Dan sama-sama panjang gitu. Jadi kalau sama mah terserah kalian, oke? Nah, selanjutnya yang langkah pertama tadi ya, kita disuruh menentukan parent chains-nya, rantai terpanjang. Nah, langkah yang kedua itu adalah beri nomor
pada tiap karbon dan usahakan agar C yang mempunyai cabang memiliki nomor yang terkecil. Nah, jadi intinya tuh yang pertama parent chains, yang kedua itu penomoran. Intinya itu adalah penomoran. Nah, penomorannya dimulai dari mana, Kak? Nah, penomorannya usahakan yang paling dekat sama cabang, yang terdekat sama cabang. Makanya di sini bilang bahwa usahakan cabang dapat nomor yang terkecil, yang paling kecil gitu. Makanya di sini kalian usahakan yang paling dekat sama cabang. Misalkan sama, Kak. Nih ya. Oke, penomoran dulu ya. Misalkan yang pertama itu aku taruh di mana? Di pinggir sini nih ya. Untuk penomoran, nih, yang pertama terdekat sama cabang. Terdekat sama cabang. Oke, terdekat sama cabang contohnya gini. Ini deh. Nah, yang paling sederhana dulu yang kayak gini. Kalau aku mulai dari sebelah kiri nih, 1 2 3. Nah, dapat nomor 3. Sedangkan kalau aku mulai dari sebelah kanan, dapat nomor 3. Kalau aku mulai dari sebelah kanan, dapatnya nomor 1 2. Nah, cabang dapat nomor terkecil. Oh, berarti cabangnya dapat nomor 2 gitu. Berarti kita mulainya dari sebelah kanan. 3 dan 4. Berarti yang ini nggak boleh gitu. Yang pertama paling dekat sama cabang. Nah, yang kedua nih, kalau misalkan nomor cabangnya sama nih. Nomor cabangnya sama. Nah, pilihlah yang terkecilnya itu. Nomor terkecilnya dapat banyak cabang. Dapat banyak cabang. Oke, jelek sekali ya. Dapat banyak cabang. Jadi misalkan kayak gini, 2 4 ma ya. Set sama set. Gini ya. Nah, kayak gini. Kalau aku mau mulai dari sebelah kiri, cabang dapat nomor 2. Kalau mulai dari sebelah kanan, cabangnya pun dapat nomor 2. Nah, kita lihat yang nomor terkecil nih, cabang nomor terkecil ini dapat paling banyak cabang gitu ya. Di nomor 2 yang sebelah kiri dapat 2 cabang, sedangkan nomor 2 dari sebelah kanan cuma dapat satu cabang. Maka yang kita pilih itu adalah yang sebelah kiri. Tuh. 3 4 dan 5. Tuh guys, paham ya? Ini syarat yang kedua, misalkan cabangnya sama, pilihlah yang paling banyak cabang. Nah, yang kedua nih, jika cabangnya sama juga, itu lihat tetangganya. Lihatlah tetangganya. Atau di sini sama aja, kayak usahakan cabangnya dapat nomor terkecil, kayak gini. Set kayak gini. Kalau mulai dari sebelah kiri dapat nomor 2. Sebelah kiri dapat nomor 2, dari sebelah kanan pun dapat nomor 2 gitu ya. Nah, kita lihat tetangganya gitu. Oh, ternyata tetangganya yang nomor 3 dapat nih. Tapi kalau yang ketiga di sini nggak dapat, Kak. Nah, berarti nggak ada tetangganya. Maka nggak boleh nih. Nggak boleh gitu ya. Berarti kita mulainya dari sebelah kanan. 1 2 3. Berarti ini 4, 5 dan 6. Tuh. Oh, ini yang ketiga ya. Cari yang ketiga. Oke, selanjutnya yang keempat nih. Nah, yang keempat, misalkan semuanya sama, tetangganya sama, terus jumlah cabangnya sama di yang nomor terkecil. Nah, terus kita pilih berdasarkan apa, Kak? Ya, yang terakhir nih, pilihan terakhir, syarat terakhir itu adalah alfabetik. Ini pilihan terakhir ya. Ingat, jangan jadikan dia pilihan pertama. Ini jadikan pilihan terakhir penentuan penomoran dimulainya dari mana. Misalkan kayak gini. Enter deh. Ini harus yang lebih banyak. Ntar aku buat 1 2 3. Nah, kayak gini. Kalau aku punya seperti ini nih, kalian perhatikan, kalau kalian mulainya dari sebelah kiri, 1 2. Mulai dari sebelah kanan, 1 2. Wah, sama-sama dapat nomor 2. Kan tadi yang kedua, lihatlah tetangganya. Lihatlah yang nomor terkecilnya paling banyak cabang. Nah, sedangkan di sini nomor 2 dapat 1, nomor 2-nya pun juga dapat 1 nih, mulai dari kiri kanan gitu. Maka kita lihat tetangganya. Wah, tetangganya sama, nomor 3-nya juga sama. Nah, yang berbeda itu adalah cabang di nomor 4. Nah, barulah sekarang kita berdasarkan alfabetis ya, bukan paling banyak C-nya, bukan ya, berdasarkan alfabetis. Ingat, di sini C-nya 3 nih. Sini C-nya 3. Nah, kalau kalian
penamaan alkil, penamaan cabang seperti ini. Kalian kan udah menghafalkan parent chains ya. Kalau C-nya 1 metan, C-nya 2 etan, 3 propan, butan, pentan dan seterusnya ya. Nah, itu kalau dia sebagai alkil, maka si ane belakangnya itu kalian ganti dengan il. Si ane belakangnya kalian ganti dengan il. Oh, berarti kalau metan jadinya metil kalau dia sebagai cabang ya. Oh, kalau dia etan berarti jadi etil. Oh, propan berarti jadi propil. Kayak gitu ya. Nah, sekarang jumlah C-nya 3. 1 2 3. Oh, jumlah C-nya 3. Kalau secara parent chains namanya adalah propan ya enggak? Kalau dia sebagai alkil maka namanya itu adalah propil. Nah, namanya adalah propil. Nah, sedangkan yang cabang keempat dari yang sebelah kanan nih, C-nya 2. Kalau C-nya 2, awalnya etan nih, oh dia sebagai cabang, berarti dia sebagai etil gitu. Dan propil di sini etil. Nah, mana yang didahulukan? Nah, berdasarkan alfabetis, bukan lihat jumlah C-nya ya. Berdasarkan alfabetis. P sama E duluan siapa? Oh, duluan E, Kak. Berarti di sini yang kita pilih itu dari yang sebelah kanan penomorannya. Karena E dulu baru P gitu ya. Cabang nomor 2-nya sama, cabang nomor 3-nya sama gitu. Oh, berarti yang kita lihat itu adalah yang keempat. Terus Kak, kalau ternyata sama semua Kak, cabang nomor 4-nya nih, 4-nya juga sama, misalkan etil-etil gitu ya. Ya itu mah terserah kalian mau dari sebelah kiri mau dari sebelah kanan. Kalau misalkan cabangnya ternyata sama semuanya. Gitu guys. Paham nih, paham? Jadi ini kalau dari gambar ini kita mulainya dari sebelah kanan berdasarkan alfabetis. Ini 5, 6, 7 dan 8. Oke. Oke, itu adalah untuk penomoran ya, dan syarat-syaratnya nih yang harus kalian tahu itu harus dihafalkan. Oke, selanjutnya untuk yang soal kan. Jadi yang pertama parent chains, rantai yang terpanjang. Yang kedua itu adalah penomoran. Ingat ya syarat-syaratnya tadi. Dan yang ketiga itu kita mengidentifikasikan jenis cabang dan posisi cabang. Dia di nomor karbon nomor berapa. Nah, mengidentifikasikan jenis cabang berarti kita harus kenalan dulu sama jenis-jenis cabang apa sih yang ada di dalam senyawa alkana ini ya. Nah, jenis-jenis cabang itu bisa, sebenarnya ini ada 3 ya. Ada cabang alkil, ada cabang non alkil. Kalau yang alkil itu kayak gimana Kak? Alkil seperti yang sudah aku jelaskan tadi, yaitu alkana yang kehilangan satu H. Alkana yang kehilangan satu H, artinya nih semuanya itu adalah CH ya. Yang cabangnya itu CH nih, oh berarti itu disebutnya alkil gitu. Tapi kalau yang bukan CH, misalkan kayak F, Cl, Br kayak gitu ya. Oh berarti itu disebutnya cabang non alkil, dan kalian harus tahu nama-namanya nih. Oh kalau F berarti fluoro, kalau Cl berarti kloro, Br bromo, I berarti iodo. Kalau nitro, amino sama hidroksi itu nanti semester 2 ya. Nanti semester 2. Di semester 1 biasanya masih jenis cabang alkil, sama satu lagi ada yaitu branch alkil, yaitu cabang yang bercabang. Tapi itu nanti aja ya. Itu aja. Oke, itu tadi ya untuk jenis-jenis alkil. Jadi kalau C-nya 1 berarti metil, C-nya 2 etil, C-nya 3 propil. Nah ini strukturnya sebenarnya salah ya. Jadi bukan CH4 nih, ini semuanya harus dikurangi dengan 1H. Dengan 1H. Jadi kalau metil itu CH3, etil C2H5, propil C3H7 gitu guys. Jadi harusnya itu salah ya namanya. Struktur yang di sini ini salah. Oke, kalau sudah kita mengidentifikasikan jenis cabangnya, maka yang langkah terakhir itu adalah kita berikan nama. Nah, kita berikan nama. Nah, namanya itu pertama yang harus kalian yang harus kalian sebutkan nih, yang harus kalian tuliskan pertama kali itu adalah nomor cabangnya. Ingat, nomor cabangnya dulu yang ditulis pertama kali. Baru yang kedua itu adalah nama cabang, dan yang ketiganya itu adalah parent chains-nya itu terakhir. Gitu. Jadi nomor cabang, nama cabang sama parent chains. Nah, terus kalau cabangnya berbeda-beda Kak. Nah, kalau cabangnya berbeda-beda, maka kalian tulis berdasarkan alfabetis. Ingat ya, kalau penamaan, kalau tadi penomoran alfabetis sebagai syarat terakhir, tapi kalau penamaan yang pertama kali dituliskan itu berdasarkan alfabetis. Jadi kalau misalkan dalam satu senyawa ada metil, ada etil, mana yang didahulukan yang ditulis pertama kali? Ya etil gitu. E sama M duluan E gitu. Paham? Oke. Oh, terus di sini nih cabang diurutkan secara alfabetis. Ini udah ada keterangan ya.
Udah ada keterangan cabang diurutkan berdasarkan alfabetis. Lalu jika misalkan ada alkil yang sama dan lebih dari satu, maka kalian harus gunakan penamaannya ditri, tetra, penta, heksa, hepta dan seterusnya gitu ya. Ingat kan kalian ditri, tetra, penta. Tapi kalau yang satu mah nggak usah kalian tulis mono, nggak usah ya. Ini yang lebih dari satu, makanya ditri, tetra, penta gitu. Tapi ingat, ditrinya bukan masuk ke dalam alfabetis, tidak masuk ke dalam alfabetis. Jadi misalkan ada dimetil sama etil, mana yang didahulukan? Ya yang didahulukan itu adalah si etil gitu. Di dalam metilnya itu nggak usah kalian tulis ya, dimetil, di-nya nggak, bukan alfabetis dia. Jadi kalau ada dimetil, yang kalian lihat itu alfabetisnya berdasarkan metilnya, bukan di-nya, oke? Hati-hati tuh. Nah, selanjutnya untuk pemisahan nih, pemisahan antara nomor dengan huruf itu dipisahkan dengan tanda strip. Nomor dengan huruf dipisahkan dengan tanda strip, nomor dengan nomor dipisahkan dengan tanda koma. Ingat nih, nomor dengan nomor dipisahkan dengan tanda koma, huruf dengan huruf tidak dipisahkan, artinya dia tidak ada spasi, oke? Artinya tidak ada spasi, jadi namanya lurus aja ya, langsung gitu. Sekarang aku mau ke latihan soal yang paling sederhana dulu ya, yang aku kasih. Mau kasih nih yang paling sederhana dulu. Oke, aku mau memberikan senyawa ini nih yang paling sederhana dulu. Oke, kita ikuti langkah-langkahnya seperti yang tadi. Yang pertama, kita tentukan parent change. Ingat, parent change itu dimulai dari parent change itu adalah yang paling panjang. Nah, misalkan di sini ada A, ada B, ada C, ada D. Nah, parent change-nya apakah dari A ke B, apakah dari A ke D, ataukah dari A ke C, ataukah dari C ke B, atau dari C ke D. Oke, kita pilih dari A ke B dulu. Kita hitung ya C-nya. Kita hitung C-nya ada berapa C dari A ke B? 1, 2, 3, 4. Wah, ada 4. Berarti kita simpen dulu nih. Oh, A ke B-nya ada 4 C-nya. Lalu setelah itu dari A ke D. Nah, A ke D 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata juga 4 juga. Dan cabangnya pun sama ya. Jadi nggak usah kalian diabaikan aja lah salah satunya ya. Kita ambil yang lurus saja. Nah, terus kalau dari A ke C 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 juga, Kak. A ke C juga ada 4. Nah, tapi cabangnya cuma 1. Cabangnya cuma punya 1. Kan cuma kalau ini kan kesini ya. Cabangnya cuma ini doang nih. Gitu ya. Jadi nggak boleh gitu. Bukan nggak boleh sih, emang nggak inilah ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan dari C ke B. Dari C ke B berapa nih? 1, 2, 3, 4 dan 5. Oh, ada 5. Berarti kita pilih aja dari C ke B. Kakak, C ke D juga sama, Kak. Ya, itu mah terserah kalian ya. Karena jumlah cabangnya pun sama dari C ke D ataupun dari C ke B. Nah, itu terserah kalian mau milih yang mana. Oke, jadi kalau nggak C ke B ya C ke D gitu. Nah, aku gambarkan lagi. Oke, berarti aku tuliskan di sini parent change-nya adalah yang ini. Kalau mau ke bawah boleh, terserah kalian ya. Nah, selanjutnya kalau udah kita tentukan parent change-nya, berarti ini adalah sebagai cabang yang tidak terkena nih sama garis itunya, itu adalah sebagai cabang. Oke, langkah pertama sudah kita lakukan, yaitu penentuan parent change. Langkah yang kedua yaitu kita lakukan penomoran. Kalau aku mulai dari atas 1, 2, 3. Wah, ternyata cabang dapat di nomor 3. Kalau aku mulai dari sebelah kanan bawah 1, 2. Wah, cabangnya dapat di nomor 2. Maka aku akan mulai dari sebelah kanan. Berarti di sini 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke, paham? Kita mulai dari sebelah kanan karena yang paling dekat sama cabang. Gitu. Oke, kalau sudah kita identifikasikan cabangnya. Di nomor 2 ada cabang. Cabangnya namanya apa? Kita lihat C-nya 1. Tahu dari mana sih, Kak? 1, Kak? Ya dari sini, guys. Nah, masih ingat kan kalau yang lain struktur nih di setiap ujung dan di setiap tikungan itu ada C. Jadi di sini C-nya 1 nih. Kalau C-nya 1, namanya kalau dia sebagai alkil itu adalah metil. Nah, ini juga sama yaitu metil.
Oke. Kalau sudah kita tentukan atau identifikasikan cabangnya, langkah selanjutnya kita berikan penamaan. Nah, oh cabangnya sama, yaitu sama-sama metil. Oh berarti kita satukan ya, satukan. Cabangnya, nomor cabangnya dulu yang kita tuliskan. Berarti 2, ingat antara nomor dengan nomor, angka dengan angka dipisahkan dengan tanda koma. 2,3 di nomor 2 dari nomor 3 itu ada 2 metil. Berarti kalian nggak boleh nuliskan metil itu nggak boleh. Kalian nuliskannya adalah dimetil karena ada 2 metil. Kalau ada 3 kak ya berarti trimetil, 4 tetrametil dan seterusnya ya. 2,3 strip dimetil. Nah selanjutnya ada nggak cabang lagi? Oh ternyata tidak ada kak. Nah kalau tidak ada maka langsung kita ke parent chains. Parent chains-nya kita lihat tadi, oh jumlahnya ada 5 nih. Parent chains-nya berarti 5. Kalau 5 itu namanya adalah pentan. Masih ingat kan kalian pentan? Oke, paham guys? Berarti nama dari senyawa ini adalah 2,3 dimetil pentan. Paham? Jadi ingat ya, parent chains pun gak selalu lurus ya. Jadi kita lihat dulu si strukturnya itu seperti apa. Oke, selanjutnya aku kasih lagi soal. Oke, kalau aku punya soal seperti ini, parent chains-nya dari mana ke mana? C, D, E. Oke. Jadi apakah dari A ke C, ataukah dari A ke D, apa dari B ke C, atau dari B ke D, atau bahkan B ke E, atau A ke E, dan seterusnya lah ya. Banyak sekali kemungkinan. Nah sekarang kalian tentukan nih, yang manakah yang parent chains-nya itu yang paling panjang ya. Kita tentukan parent chains-nya. Oh ternyata kalau kita tentukan parent chains-nya yang paling panjang itu adalah dari B ke D. Dapat berapa dari B ke D? 2, 4, 6, 7, 8. Dapat 8 nih parent chains-nya. Set. Oke, dari B ke D. Berarti ini berarti dia sebagai cabang, ini sebagai cabang, dan ini sebagai cabang. Oke, langkah pertama sudah kalian lakukan, yaitu penentuan parent chains. Langkah yang kedua yaitu kita lakukan penomoran. Kalau aku mulai dari sebelah atas nih yang B, kalau aku mulai dari atas 1, 2, 3. Nah dapat 3 kak. Kalau aku mulai dari sebelah bawah 1, 2, 3. Wah ternyata juga 3. Gimana tuh? Nah kalau sudah sama nih dan jumlah cabangnya pun sama, maka di sini kalian harus lihat lagi yang keduanya yaitu tetangganya. Nah yang keempat nih, kalau dari sebelah atas dia dapat tetangganya, yaitu ada cabang lagi di nomor 4. Tapi sedangkan kalau aku mulainya dari bawah, nomor 4-nya tidak ada cabang gitu ya. Oh berarti kalian tidak bisa mulai dari bawah, tapi harus mulai dari atas gitu guys. Paham nih? Jadi harus benar-benar kalian lihat syarat-syaratnya ya. 5, 6, 7, dan 8. Oke, setelah kita lakukan penomoran, langkah ketiganya yaitu identifikasikan cabang. Identifikasikan cabang berarti di sini kita lihat cabang yang pertama di nomor 3. Jumlah C-nya berapa? Jumlah C-nya 1, maka cabangnya namanya adalah metil. Nah, cabang yang keempat C-nya 2 nih, namanya adalah etil. Nah, yang keenam jumlah C-nya 1 nih. Oh, berarti nama cabangnya adalah metil. Nah, ada 2 cabang yang berbeda, yang satu metil, yang satu etil. Mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah si etil dulu gitu ya. Maka yang pertama kali dituliskan itu adalah si nomor cabang dari etil. Etil nomor berapa? Nomor 4, berarti 4 strip. Etil, ingat antara huruf dengan angka dipisahkannya dengan tanda strip. 4 strip etil. Nah, lalu setelah itu cabang yang keduanya itu adalah metil. Metilnya ada di nomor berapa aja? Berarti strip lagi karena mau angka lagi ya. 3,6, lalu strip lagi dimetil. Parent chains-nya di sini ada 8, yaitu berarti
oktan. Nah, ini nggak boleh ada spasi ya, jadi nanti lurus saja ya. Jadi namanya itu adalah 4-etil 3,6 dimetil oktan. Paham guys? Paham? Oke, kalau udah aku kasih lagi nih. Oke, apakah dari A, B, C, D, dan E? Oke, kalau dari A ke D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7. Dari A ke E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama-sama 7 ya. Selanjutnya dari B ke D deh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dapat 8. Dari B ke E juga dapat 8. B ke C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, berarti pilihannya nih dari B ke C itu ada 8, dari B ke D atau B ke E itu sama ya, yaitu juga 8. Kalau B ke C, maka di sini kalian cuma dapat berapa cabangnya? Cuma dapat 2. Kalau dari B ke C, kalian lingkarin nanti cabangnya 2 nih. Nah, selanjutnya kalau misalkan dari B ke D, kalian dapat cabangnya itu 3, cabangnya 3. A, sabang C, sama sabang cabang E. 3. Oh, berarti yang kalian pilih adalah yang cabangnya paling banyak, yaitu dari B ke D. B ke D ya, yang kita pilih. Nah, setelah kita pilih parent change-nya, yaitu dari B ke D. Oke, berarti ini adalah sebagai cabang. Nih aku hapus lagi. Oke, berarti ini adalah sebagai cabang, ini juga cabang, dan ini juga cabang. Oke, kita tentukan penomoran sekarang. Dari B dulu atau dari D nih penomoran nomor satunya? Kita lihat kalau dari B 1, 2, 3. Wah, dapat nomor 3. Dari D 1, 2, 3. Wah, dapat nomor 3 juga. Nah, berarti kalau dapat nomor 3, kita lihat tetangganya lagi. Ternyata kalau dari B nomor 4-nya tidak ada cabang. Ternyata kalau dari D nomor 4-nya dia dapat cabang. Oh, berarti kita mulainya dari D gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Gitu, paham? Nah, selanjutnya baru kita identifikasikan. Kalau udah penomoran, kita identifikasikan nama cabangnya nih. Cabang yang pertama di nomor 3 itu C-nya 2 ya, berarti namanya adalah etil. Yang di nomor 4 C-nya 3, berarti namanya adalah propil. Di yang nomor 6 C-nya cuma 1, berarti namanya adalah metil. Nah, mana yang didahulukan? E dulu kah, M dulu kah, atau P dulu? Oh, ternyata E dulu yang didahulukan, berarti namanya adalah 3 strip etil. Lalu strip lagi propil atau metil? MNOP. Jadi M dulu ya. Jadi 6 strip metil. Strip lagi 4 strip propil. Baru 3 etil, 6 metil, 4 propil, baru parent change-nya itu adalah oktan. Wow, aku tulisin di mana? Di bawah aja. Oktan. Ini harusnya lurus ya, tanpa ada spasi. Jadi namanya adalah 3 etil, 6 metil, 4 propil oktan. Paham guys? Paham? Oke. Kalau tadi kan masih yang cabangnya itu alkil ya, cabang-cabangnya alkil. Tapi kalau misalkan cabangnya itu adalah non alkil, oke, sekarang kalau ada seperti ini, nama senyawanya apa sih gitu ya? Nah, yang pertama parent change. Kalau ini mah gampang ya, kalian cukup lihat aja pasti tahu parent change-nya pasti yang lurus saja. Parent change-nya berarti yang lurus. Ini adalah cabang.
cabang, 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 dan cabang. Selanjutnya langkah kedua penomoran. Kita mulai dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan? Dari sebelah kiri di nomor 2 dapat 2 cabang. Di sebelah kanan di nomor 2 pun dapat 2 cabang. Tapi lihat tetangganya. Oh, yang dari sebelah kiri tetangganya tidak ada. Sebelah kanan tetangganya ada 1. Berarti kita mulainya dari sebelah kanan. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, dapat 7. Nah, selanjutnya kalau sudah baru kita identifikasikan cabangnya. Nah, yang pertama cabang yang nomor 6 dulu nggak apa deh. Fluoro ya, karena F ya. Fluoro. Yang 6 bawahnya itu adalah metil. 2 atasnya itu adalah kloro. Ini juga kloro. Terus yang nomor 3-nya itu adalah metil. Nah, ada kloro, ada fluoro, ada metil. Mana yang didahulukan? Nah, yang dahulukan adalah C dulu, Kak, gitu ya. Nah, si Cl ini di nomor 2 gitu ya. Di nomor 2 ada 2 Cl. Di nomor 2 ada 2 Cl. Kalian nuliskannya nggak boleh 2 strip di kloro, nggak boleh ya. Karena di sini di nomor 2-nya ada 2 kloro, maka 2-nya pun kalian tulis 2 kali gitu. Nomor 2-nya pun kalian tulis 2 kali. 2,2 karena Cl-nya ada 2 ya, berarti di kloro. Nah, 2,2 di kloro. Nah, terus fluoro dulu atau metil dulu? F dulu, Kak. Oke, F dulu. Berarti strip 6 fluoro. Nah, fluoro strip lagi. Barulah si metilnya ya. Si metilnya adalah 3,6 strip dimetil heptan. Namanya kayak gitu. Ini aku nggak bisa nulis karena kurang kurang tempat. Oke, guys, paham maksud aku ya? Paham. Oke, ini aku hapus. Oke, itu tadi kalian banyakin latihan nih. Jangan lupa kalian ambil dari yang kuis-kuisnya si ibunya juga nggak apa-apa ya. Nah, ini adalah branch alkyl. Branch alkyl nggak aku jelaskan sekarang, kemungkinan minggu depan baru aku jelaskan. Branch alkyl itu adalah cabang yang dia itu bercabang lagi. Cabang tapi dia bercabang lagi ya. Branch alkyl. Nah, selanjutnya kita ke latihan soal aja yang nomor 1. Nomor 1, gampang nih. Maksudnya mau dari sebelah kiri, mau dari sebelah kanan dapat nomor 2 dan nomor 3-nya pun tidak ada siapa-siapa ya. Jadi ini mah terserah kalian mau dari sebelah kiri, mau dari sebelah kanan. Mau aku hapus, kenapa aku coret-coret, guys? 4 dan 5. Berarti namanya apa? 2,4 dimetil. Dimetil parent change-nya itu adalah pentan. Gitu, gampang kan? Gampang, ini mah masih gampang, guys. Nah, ini juga sama. Oh, kalau aku mulai dari sebelah kiri dapat nomor 2. Kalau aku mulai dari sebelah kanan dapat nomor 3. Oh, berarti kita mulainya dari sebelah kiri saja. 5 dan 6 ya. Berarti namanya adalah 2,4 dimetil. Dimetil parent change-nya itu adalah heksan. Gitu, guys. Paham? Oke, selanjutnya yang ini. Ini mah juga gampang ya, maksudnya mulainya dari sebelah kiri karena di nomor 2 sudah dapat 2 cabang di nomor 2. Kalau dari sebelah kanan tidak dapat cabang apapun. 6, berarti namanya itu adalah 2,2,3,4. Nah, karena ada 4 cabang metil, berarti tetrametil heksan. Gitu, paham? Oke, selanjutnya yang ini, ya ini juga gampang ya. Mulainya dari sebelah kiri ya. Karena dari sebelah kanan baru dapat nomor 3 di situ. 5, 6, 7 dan 8. Maka namanya itu adalah 2,4,6,6. Di nomor 6-nya ada 2 metil ya. Kalian sebutkan juga 6-nya ada 2 kali gitu. Terus tetrametil oktan. Tuh, paham, guys? Oke, sekarang kalau yang ini nanti, nah inilah yang aku sebut dengan branch alkyl. Cabang yang dia itu bercabang. Kan harusnya kan cabang kan cuma tet lurus saja ya, tapi dia bercabang lagi teng gitu. Namanya ada branch alkyl, cabang yang dia itu bercabang lagi ya. Tapi ini nanti ya aku jelaskannya. Sama kayak ini juga sama. Ini adalah branch alkyl. Kalian menganggapnya ini bukan sebagai propil ya. Ingat-ingat, ini bukan sebagai propil. Kalau propil yang kayak gimana sih, Kak? Dia 3 lurus kayak gini. Kalau kayak gini ini namanya branch alkyl. Branch alkylnya apa? Nah, itu nanti kita pelajarin. Iso, neo kayak gitu, itu untuk penamaan commonnya. Oke.
Nah, kalau dari sini pun kalau kalian disuruh menentukan parent change-nya berarti yang ini ya. Yang ini, berarti ini sebagai branch alkylnya, guys. Nah, ini juga sama, ini branch alkylnya. Tapi dia kemana ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, sama-sama 9. Kalau aku mulai ke sini dapat 1, 2, 3 3. Kalau aku ke sini dapat 1, 2, 3, 4. Oh, dapat 4. Berarti mulainya ke sini ya. Oke, ke sini. Namanya apa? Oke, kita namain aja yang ini ya. Kalau dari sebelah kanan 1, 2, 3 nomor 3. Sebelah kiri bawah 1, 2, 3 nomor 3. Lihat tetangganya. Nomor 4 kalau dari sebelah kiri tidak ada. Nomor 4 dari sebelah kanan atas itu ada. Berarti kita mulainya dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dan 9 ya. Kayak mana dulu yang disebutkan? BR dulu atau Cl dulu, atau ini adalah propil ya, berarti terus ini metil. Oke. A, B, C. Oh, B dulu. Berarti 7 bromo. 7 bromo, 5 kloro. 5 kloro, 3 metil. 3 metil, 4 propil. 4 propil, 9 berarti nonan. Gitu. Paham? Oke. Ini juga sama ya, parent change-nya pasti yang ini. Penomorannya juga mudah nih. 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Maka namanya adalah kloro dulu yang dituliskan, berarti 2,3,4 trikloro, 2,4 dimetil oktan gitu. Nah, ini juga branch alkyl, nanti aku jelaskan. Oke. Paham ya itu nanti kalau dari gambar ke nama ya, itu banyak aturan, hati-hati. Nah, sekarang kalau kalian diberikan sebuah nama dan kalian disuruh menggambarkan, ada nama, kalian disuruh menggambarkan. Nah, ini adalah part yang paling mudah, paling mudah. Kalau kalian sampai tidak bisa, Masya Allah ya. Oke, sekarang untuk yang nomor 2, yang pertama dulu 2,3 nih, aku mau menggambarkan ini ya, 2,3,4 trimethylheksan. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan itu adalah kalian gambarkan dulu parent change-nya. Ingat, kalau disuruh menggambar ada nama, terus kalian disuruh menggambar, gambarkan dulu parent change-nya. Ingat, parent change itu yang disebutkan di paling akhir. Parent change itu yang disebutkan di paling akhir. Nah, ini paling akhir ini adalah heksan. Masih ingat heksan berapa C-nya? C-nya 6. Ingat, heksan itu 6 ya. Berarti di sini kalau orang normal pada umumnya nih, kalau disuruh menggambarkan parent change-nya, maka kalian gambarin parent change-nya itu lurus gitu ya. Jadi kalau 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orang normal pada umumnya. Tapi kalau yang bukan nggak normal sih, cuma kayak soide aja gitu ya, gitu. Jadi di sini ngegambarinya, aku mau anti mainstream, mau dari atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan gitu. Boleh nggak Kak? Ya boleh aja guys. Cuma aku mah normal aja lah ya. Oke. Berarti heksan dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di nomor 2, 3, dan 4 ada metil. Nah, inilah kemudahan kalian menggambar. Penomorannya terserah kalian, semut-mut kalian. Misalkan, aku moodnya dari kanan, karena kanan itu baik. Ya udah boleh, terserah kalian. Nomor 1 mulai dari kanan misalkan ya, 1, 2. Nomor 2 ada metil, 3 ada metil, 4 ada metil. Gitu. Jadi mulainya boleh terserah kalian karena ini gambar kalian gitu. Oh Kak, berarti nanti gambarnya beda-beda dong Kak gitu ya. Gambarnya beda-beda dong Kak. Kalau temen aku mau gini Kak, berarti boleh dong Kak. Bener. Iya bener. Makanya kan karena kemarin kalian ujian, Kak kok itu gambarnya emang bisa dibalik Kak? Lah ini kan bisa dibaliknya nggak? Namanya sama nggak? Namanya sama gitu. Paham ya? Nah, selanjutnya yang kedua yaitu 2,2,3,3 tetramethylheptan. Nah, berarti kalian gambarkan dulu si heptannya. Heptan ada berapa? Heptan ada 7 ya. Berarti kalian gambarkan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu nomor 2. Nah, sekarang aku mau mulai dari kiri. 2,2 3,3 tetramethylheptan. Selesai deh. Gampang kan? Gampang.
Oke, selanjutnya ini aku ganti ya, bukan pentan. Soalnya ini masa 5,5, kan ini salah parah ya. Pentannya aku ganti jadi oktan. Nah, diganti jadi oktan pun nanti salah. Oke, oktan ya, berarti 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di nomor 3, misalkan aku dari sini, 3-nya ada metil, terus 4, 5. 5,5 dimetil oktan. Gitu, paham guys? Paham. Oke, selanjutnya ke yang ini. Nah, kalau yang bawahnya mah masih gampang ya guys. 2,3 dimetil, 3 metil oktan. Nah, kalian gambarkan parent chains-nya si oktan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nomor 2 etil, nomor 3 etil, nomor 3-nya metil. Set, gini. 3-nya metil. Nah, ini adalah gambar untuk 2,3 dimetil dietil 3 metil oktan. Ternyata dari nama ini nih dan gambar ini ternyata dia salah namanya. Ini tuh adalah nama yang salah. Gitu. Jadi kalau kayak kuis kalian kemarin ya, diberikan nama nih, ternyata namanya itu salah, kalian disuruh membenarkan gitu ya. Kesalahannya itu bisa beraneka ragam guys. Jadi kalau kalian itu melihat kesalahan dari suatu nama ke gambar, itu adalah bisa dari parent chains, bisa dari alfabetisnya, bisa dari penomorannya gitu. Nah, kalau ini ternyata yang salah itu adalah dari parent chains gitu. Parent chainsnya 8, padahal masih bisa lagi nih dapat lebih banyak gitu. Kalau mulainya dari sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi kalian dapat parent chains-nya lebih banyak. Jadi setelah itu nih, kalau kalian ada nama yang salah, kalian disuruh membenarkan. Langkah pertama yang harus kalian lakukan digambar. Setelah digambar, kalian tentukan nama yang benarnya seperti apa. Berarti nama yang benarnya yang kalian tulis pertama kali si 4-nya ya. 4 etil, 3,5 dimetil, terus baru 9 yaitu nonan. Gitu. Paham? Oke. Itu tadi adalah kalau misalkan dari nama ke gambar. Nah, untuk nomor 5, nomor 6 sama yang ini nomor 5. Yang ini dan yang ini itu akan kita pelajarin insyaallah minggu depan. Oke? Stay tune guys. Kalau ada pertanyaan boleh via chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.